Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Sensor dan Transducer. Oke, pada hari ini kita akan berdiskusi materi tentang sensor PIR. Oke. Yang pertama, apa itu sensor PIR? Jadi sensor PIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Jadi, sensor PIR ini bersifat pasif. Artinya, sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Di mana biasanya itu diperoleh dari panas tubuh kita yang menghasilkan sinar inframerah, kemudian diterima oleh sensor PIR. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Nanti di sini pin koneksi ke Arduino-nya, kemudian pin di atas di sini nanti akan ada dua drain pot untuk mengatur kepekaan dari sensornya. Kemudian untuk pembacaannya, dia nanti akan tidak tegak lurus seperti ini, tapi masih dalam ring atau area kerucut seperti itu. Sensor PIR didesain dan dirancang hanya mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Di luar itu, maka sensor tidak akan mendeteksinya. Sedangkan pada manusia memiliki suhu badan yang dapat menghasilkan pancaran inframerah dengan panjang gelombang 9-10 mikrometer. Nah, dengan nilai standar adalah 9,4. Sehingga suhu tubuh kita akan mampu dideteksi oleh sensor PIR. Kemudian, sensor PIR ini hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. Di mana 0 itu saat sensor tidak mendeteksi adanya pancaran inframerah, dan 1 saat sensor mendeteksi inframerah. Nah, di dalam sensor PIR terdapat bagian-bagian yang mempunyai peranan masing-masing. Yang pertama adalah Fresnel lens, infrared filter, piezoelectric sensor, amplifier, dan komparator. Nah, untuk Fresnel lens, ini digunakan untuk memperbesar areanya seperti itu, poinnya seperti itu. Kemudian infrared filter ini digunakan untuk menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasifnya antara 8-14 mikrometer. Kemudian piezoelectric sensor ini digunakan sebagai filter, bahwasanya konversi tubuh kita nanti akan dikonversi ke inframerahnya tadi. Kemudian biasanya dalam proses dari awal Fresnel lens sampai ke piezoelectric sensor, dia terdapat penurunan
nilai sehingga perlu dikuatkan dengan amplifier. Dan yang terakhir adalah komparator, di mana komparator di sini digunakan sebagai pembanding apakah yang diambil dari piezoelectric sensor tadi masuk dalam kategori 8 sampai 14 mikrometer. Jika iya, maka sensor PIR ini dikatakan aktif, mendeteksi adanya gerakan. Nah, secara bentuk digambarkan seperti ini. Ini thermal energy yang dihasilkan oleh tubuh kita, kemudian ditangkap oleh Fresnel lens, kemudian difokuskan ke infrared filter, diteruskan lagi ke piezoelektrik, masuk ke ampli dan komparator, baru di outputkan. Seperti itu. Poin cara kerjanya seperti itu. Kemudian secara aplikasi ini bisa digunakan di mana saja. Secara penggunaan ini banyak diaplikasikan pada pintu-pintu otomatis yang ada di mall ataupun di hotel seperti itu. Atau teman-teman bisa lihat yang berada di gedung rektorat kampus kita di ruang lobi, di mana pintu nanti akan membuka dan menutup ketika terjadi gerakan, ketika ada orang keluar masuk mendekati sensor itu, seperti itu. Nah, kemudian untuk menjalankan program ini dengan simulasi, nanti teman-teman bisa kopikan program sketch ini ke Workmi. Nah, rangkaiannya juga nanti akan kita buat seperti ini, yang akan kita simulasikan secara online dengan menggunakan aplikasi Workmi. Nah, kita akan mulai buka dengan aplikasi Workmi-nya. Oke. Teman-teman nanti bisa buka workwi.com. Kemudian di sini, teman-teman bisa sign up dengan akun Google teman-teman, sehingga nanti tidak perlu melakukan registrasi awal. Setelah terbentuk seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Di sini sebetulnya sudah ada banyak simulasi project yang sudah ada, seperti itu. Nah, ini termasuk dengan menggunakan ESP, Arduino dengan LCD TFT, Arduino dengan LCD dan sebagainya. Nah, karena kita pengen menggunakan ini dari dasar, maka kita menggunakan Arduino saja. Kita klik. Ya. Nah, di sini adalah bagian untuk menghubungkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Sedangkan sebelah kiri ini digunakan untuk membuat sketch atau program. Kita akan mulai dulu dari membuat atau menghubungkan komponen-komponennya. Nah, kita di sini akan melakukan simulasi sensor PIR untuk menyalakan sebuah lampu. Atau nanti teman-teman bisa simulasikan ini untuk menggerakkan motor yang sebagai pengganti dari pintu seperti itu. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa tambahkan dengan tombol plus di sini. Kemudian teman-teman ketikkan PIR. Nah, maka sudah ada. Teman-teman bisa drag, disesuaikan nanti mau dihubungkan ke pin berapa. Ini saya turunkan sedikit. Kemudian ini
Saya pilih LED. Oke. Ya. Nah, kalau secara praktikum teman-teman untuk LED ini ditambahkan dengan resistor, maka teman-teman bisa tambahkan itu dengan resistor. Tapi untuk mempercepat, saya akan langsungkan saja seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungkannya? Oke, teman-teman tinggal hubungkan ini sini. Oke, ini klik sini. Oke, kemudian tidak perlu di drag. Oke, nah kemudian klik lagi di sini. Oke, kemudian kita hubungkan lagi ini ke pin 13. Oke. Untuk merubah warnanya biar tidak sama, oke, maka teman-teman bisa klik aja di sini. Klik sekali dengan klik kiri, kemudian kita rubah warnanya sesuai yang ada di sini. Oke, karena kita ground, kita hubungkan dengan warna hitam. Oke. Kemudian yang ini, oke, pin VCC kita klik. Oke, kemudian kita hubungkan dengan, oke, misal kita buat di sini, oke, kita hubungkan dengan 5 volt. Kemudian groundnya kita hubungkan dia dengan ground. Kemudian pin outnya kita akan sesuaikan kebutuhannya, akan dihubungkan dengan pin berapa. Nah, di sini saya hubungkan dengan pin 4. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ketikkan programnya nanti di sini. Karena saya sudah menyiapkan programnya seperti yang ada di PowerPoint, maka saya tinggal kopikan saja di sini. Oke. Nah, kalau dikopikan, resiko dikopikan seperti ini, ada beberapa tanda yang dia tidak terdeteksi atau terdeteksinya berbeda. Oke, ini kita hapusin. Karena kalau ini tidak kita hapus, dia akan terdeteksi sebagai sebuah perintah tertentu begitu. Nah, kalau sudah dirasa benar, oke, maka teman-teman bisa lakukan simulasi dengan klik tanda berwarna hijau di sini, Start the simulation. Oke. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Oke. Kita ngetikkan semua yang ada di sini sama seperti ketika teman-teman ngetikkan itu di software Arduino seperti itu. Oke, dimana kita deteksikan sensor PIR dihubungkan dengan pin 4. Oke, dia dihubungkan dengan pin 4. Kemudian LED-nya kita hubungkan dia dengan pin 13. Ini juga pin 13. Kemudian kita perlu mengaktifkan serial monitor. Nah, serial monitor yang ada di sini. Oke, kita agak turunkan tidak apa-apa. Kemudian ini di void setup-nya ya, begitu. Kita agak enter biar nanti teman-teman tahu jarak. Oke, ini untuk mengaktifkan serial monitornya. Kemudian sensor PIR kita setting sebagai input, LED-nya sebagai output. Kemudian, nah, di void loop-nya ini status pin kita awal di setting adalah tidak aktif seperti itu. Nah, saat nanti status pinnya itu aktif, oke, maka ya, jika status pinnya high, oke, atau aktif, maka LED-nya kita tulis nyala. Kemudian di serial monitor kita tuliskan gerakan terdeteksi. Nah, jika tidak, artinya jika status pinnya atau sensor PIR-nya adalah low, maka
LED-nya padam dan tertulis tidak ada gerakan seperti itu. Nah, di sini teman-teman melihat bahwasannya dia tidak gerakan, tidak ada, tidak ada gerakan ya, tidak ada gerakan. Nah, untuk mensimulasikan ini biar terjadi gerakan bagaimana? Maka teman-teman klik sensor peer-nya. Nah, dia masih tidak ada, maka klik simulate motion. Klik. Nah, maka di sini LED-nya nyala, kemudian tertulis terdeteksi gerakan. Nah, kita coba sekali lagi. Nah, dia nyala, terdeteksi gerakan. Nah, kenapa Pak kok dia tidak lama? Karena tidak mungkin dong gerakan akan berhenti dalam waktu yang lama atau seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita akan hentikan seperti itu. Nah, itu adalah cara sederhana praktek menggunakan aplikasi Wogwi untuk praktikum sensor peer pada hari ini. Nah, ada beberapa tambahan yang nanti teman-teman bisa tambahkan. Ketika teman-teman menambahkan LCD di sini, maka teman-teman butuh library. Sama seperti ketika teman-teman menggunakan Arduino IDE. Nah, cara menambahkannya, kita pertama ketik dulu LCD begitu. Nah, kita pakai yang di sini. Nah, ini kita sebagai simulasi saja. Nah, maka di sini library manajernya juga kita perlu tambah. Nah, kita klik library manager, kemudian tambah plus di sini. Nah, kita ketikkan LCD I2C. Ada nggak? Oh, dia tidak ada. Kita cari yang lain. LCD. Nah, nah ini di sini ada. Nah, nah, kemudian untuk cara menambahkan library disketnya bagaimana? Maka teman-teman tambahkan ini. Kita copy, kemudian di atas kita ketikkan include, include, kemudian kita ambil tanda panah, kemudian kita kopikan yang tadi, kemudian dot h. Nah, maka library ini sudah masuk. Caranya seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman uji coba ada kendala, silahkan bisa didiskusikan melalui WA. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.